Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Teza Edgar Vincent Motaya. Di sini saya akan membuktikan teorema Norton melalui simulasi. Jadi simulasi di sini saya menggunakan sirkuit simulator oleh Falstad. Nah, jadi di sini ada sebuah rangkaian yang mana kita akan mencari arus yang mengalir pada cabang hambatan 6 ohm ini. Nah, untuk mencari nilai arusnya, kita menggunakan teorema Norton. Jadi, teorema Norton ini langkah-langkahnya yaitu yang pertama kita menentukan E-source pada 6 ohm ini. Jadi, 6 ohm ini terlebih dahulu kita short circuit kan. Kita short. Jadi, dia seperti ini ya. 6 ohmnya kita lepas. Jadi, dia short gini. Nah, arus akan mengalir ke sini dan dia akan mengabaikan 3 ohm ini karena yang di sini telah di-shortkan. Nah, di sebelah kanan ini tadi kita sudah men-shortkan, jadi kita tinggal mencari source-nya ini berapa. Terlebih dahulu kita akan mencari hambatan paralel pada cabang 6 ohm dan 4 ohm. Nah, caranya adalah dengan rumus seperti ini. 6 hambatan paralel pada cabang 6 ohm dan 4 ohm sama dengan 6 kali 4 dibagi 6 tambah 4 sama dengan 24/10 sama dengan 2,4 ohm. Nah, R paralelnya udah dapat. Kita mencari V paralel. Jadi V paralel ini merupakan tegangan pada rangkaian paralel. Jadi sebenarnya kita akan mencari tegangan pada cabang yang ini, tapi tegangan di paralel itu, tegangan di sini akan sama dengan tegangan di sini. Jadi kita hanya tinggal mencari tegangan paralelnya saja. Nah, tegangan paralel atau VPAR dirumuskan 2,4 dibagi 2,4 ditambah 12 dikali 9. Nah, ini merupakan rumus pembagi tegangan yang mana 2,4 ini merupakan R diri, lalu di bawahnya R diri ditambah R tetangga. Lalu dikali dengan tegangan sendirinya yaitu 9 volt. Hasilnya adalah 15 volt. Nah, jika V paralelnya sudah dapat, kita dapat menentukan E-source-nya. Nah, E-source itu dirumuskan dengan V paralel dibagi 4 ohm. Kenapa 4 ohm? Karena kita ingin mencari arus di cabang ini. Nah, di cabang ini hambatannya itu adalah 4 ohm. Nah, kenapa nggak 3 ohm ini? Karena 3 ohm ini tidak dialiri oleh arus. Makanya kita melihat arus yang mengalir pada hambatan 4 ohm. Jadi, oleh karena itu kita hitung V paralelnya tadi 1, maksud saya ini 15 volt ya. Ini adalah 15 volt. Jadi 15 volt dibagi 4 ohm itu sama dengan maksud saya ini adalah 1,5 volt. Jadi benar ini 1,5 volt. 1,5 volt dibagi 4 ohm sebenarnya 0,375 ampere. Ini adalah ampere. Nah, ini salah, harusnya 1,5. Nah, untuk melihat dia benar atau enggak 0,375 ampere bisa kita lihat pada simulasi. Nah, kita show current dan ternyata benar nilainya adalah 375 miliampere. Nah, nilai ini sama dengan nilai ini. Nah, perhitungannya sama. Setelah itu kita lanjut ke mencari R Norton. Jadi, dalam teorema Norton, ketika kita sudah menemukan E-source-nya, kita tinggal mencari R Norton. R Norton yang ini ya. Jadi, untuk mencari R Norton, kita melihat pada sudut pandang ini. Jadi semisal ini ada sumber tegangan di sini. Nah, sumber tegangan ini akan mengalir arusnya dari sini ke sini. Jadi ini merupakan rangkaian paralel gitu ya. Nah, stepnya untuk mencari R Norton yang pertama kita
lihat dulu nih paralel dari kedua cabang ini berapa. Jadi ini kan merupakan rangkaian paralel, jadi ada 6 dan 12. Ya udah kita hitung R paralel dari 6 dan 12 ini berapa. Nah, rumusnya seperti biasa, kita dapat dia sebesar 4 ohm. Nah, setelah itu, kan ini nilainya 4 ohm. Nah, R paralel ini kita anggap seri. Jadi, di seri ini jadi 4 ohm. Terus nanti 4 ohm ketemu 4 ohm ini, jadi 4 tambah 4, 8. Di sini 4 tambah 4, 8. Nah, 8 ini, di cabang ini akan diparalelkan dengan cabang yang 3 ohm ini. Jadi, paralel dari 8 dan 3, kita dapatkan hasilnya adalah 2,1818. Jadi, kita sudah mendapatkan R Norton sebesar 2,1818. Nah, langkah terakhir dari teorema Norton ini adalah kita menentukan nilai I-nya. Jadi, kita tadi ingin mencari nilai I pada R beban 6 ohm. Nah, pada R Norton ini kita mendapatkan rangkaian pengganti. Jadi ada sumber arus, lalu ada R Norton, dan juga R beban. Nah, oleh karena itu, untuk mencari I pada 6 ini, kita menggunakan rumus pembagi arus. Nah, rumus pembagi arus dirumuskan seperti ini. R tetangga dibagi R tetangga ditambah R diri. Maksudnya itu kita kalau mau mencari arus di sini, kita pakai R tetangga yang ini 2,2. Nah, kalau misalkan kita mencari arus di sini, kita pakai R tetangga yang ini yang 6. Berarti kalau kita mau mencari yang ini, ya udah ini nih 2,18. Jadi ini arusnya 2,18 ya, tapi di sirkuit simulatornya malah ketulis 2,2. Itu emang dari sistemnya, tapi kita anggap aja ini 2,18. Oke. Jadi ada kesalahan dikit. Jadi ini arusnya R tetangga dibagi R tetangga tambah R diri dikali lagi dengan I diri. Seperti ini ya. Jadi seperti ini, harusnya I dirinya itu sekitar 0,375 yang telah kita dapatkan I source-nya. Jadi dari perhitungan ini kita dapatkan besar arus pada 6 ohm ini sekitar 100 mA atau 0,1 ampere. Nah, untuk pembuktiannya kita bisa lihat di simulasi ini, show current ternyata benar, hasilnya adalah 100 mA. Ini kita bulatkan saja karena ini 2,2, ini harusnya 2,18. Kalau dia 2,18, ini akan menghasilkan 100 mA. Nah, terakhir kita balik lagi ke rangkaian asal yang ada di soal. Nah, kita mau lihat nih, benar gak sih nilainya 100 ampere? Nih, ternyata benar, ini nilainya 100 mA. Ya, ini 100 mA. Ini kita cek lagi apa benar di sini 100 mA. Nah, ternyata benar, dia 100 mA atau 0,1 ampere. Nah, oke, jadi untuk pembuktian Norton di simulasi ini ternyata dengan teorema Norton memang terbukti untuk menyelesaikan permasalahan pada rangkaian listrik. Terutama kita sudah tes di simulasi, hasilnya benar bahwa arus di sini nilainya adalah 100 mA. Oke, demikian dari saya. Mohon maaf jika ada beberapa kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.